Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar atas ridha Allah, meminta maaf dan memberi atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selaku pribadi dan selaku pembawa acara, dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberi kekuatan lahir dan batin. Amin. Dan saya ingin sekali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita semua merayakan Hari Raya yang selalu kita tunggu-tunggu kedatangannya dengan penuh haru dan syahdu, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, tanggal 17 Mei 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, ceramah agama. Yang keempat, pembacaan doa. Dan yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu kita awali acara pertama ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita diberi semangat untuk melanjutkan acara ini dengan hikmat dan lancar. Baiklah, acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibnul Arabi, siswa SMKN 1 Sumberasi. Dengan hormat kepada Ananda Ibnul Arabi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون
السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Dwi Anggraini SPD MPD. Kepada Ibu Dwi Anggraini SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaum serta Arifin, Komite SMK Negeri Santri. Yang terhormat Bapak Ibu, guru dan seluruh staf kakak usaha SMK Negeri Santri Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri, halal bihalal dan saling memaafkan. Setelah kita melewati masa perjuangan di bulan Ramadan melawan hawa nafsu, baik itu sikap, perbuatan, dan lapar serta haus. Insya Allah di hari kemenangan ini kita rayakan bersama dengan hikmat, meskipun di masa pandemi
tapi kita masih bisa bersama-sama dan berkumpul dalam acara silaturahmi keluarga besar SMK Negeri 1 Sumber Asih. Karena kalau halal bihalal sepertinya dilarang, jadi kita bunyikan yang berbeda tapi maknanya tidak mengurangi dari tujuan yang kita harapkan. Saya secara pribadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalal karim. Yang kami hormati dan kami muliakan para undangan, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan segala halnya, meskipun ini 2 hari langsung jadi, dan alhamdulillah teman-teman kompak semuanya dan silaturahmi tetap terjalin, dan insya Allah ini juga akan menjadi kebiasaan kita tiap tahun untuk saling menguatkan, saling memaafkan, karena memang tidak semua instansi atau semua masyarakat itu bisa mempunyai kesempatan yang sama, karena ini masanya juga masa pandemi. Kita juga harus tetap jaga protokol kesehatan, masker, juga jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa manfaat dan barokah untuk kita ke depannya, dan kita bisa tetap melayani anak didik kita. Besok yang sudah masuk tanggal 20 kita tetap layani, dan insya Allah anak-anak juga akan tumbuh kembang sesuai dengan kondisi pandemi ini, juga tidak terlepas dari pengawasan kita semuanya. Untuk ceramah agama pada pagi hari ini, matur sembah nuwun Bapak Zainal Arifin, beliau juga sebagai bapak kita semuanya. Beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan hikmah halal bihalal, kemudian Ramadan dan saling memaafkan apalagi selama pandemi. Matur nuwun rawuhipun. Mungkin ini saja dari saya, mudah-mudahan semuanya sehat, jangan lupa bahagia. Kalau Pak Zainal dulu selalu berpesan jangan ada dusta di antara kita, dan itu selalu melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Anggraini SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sumenaki atas sambutannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Zainal Arifin. Untuk Kiai Zainal Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم.
Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar SMK Negeri 1 Sumberasi, wabil khusus Kepala Sekolah Ananda Dwi Anggraini. Saya katakan Ananda karena beliau pernah menjadi murid saya. Waktu di SMK 3 pernah menjadi anak buah saya. Bapak Ibu Guru serta segenap serta administrasi sekolah, juga tidak lupa kepada segenap pengurus komite yang sangat berperan penting di dalam pengembangan sekolah. Selamat datang pengawas sekolah, Ibu Dwi ya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, karena nikmat Allah itu begitu banyak dan tidak bisa dihitung, dan Allah tidak menyuruh kita menghitung. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat, diberikan kesempatan sampai hari ini untuk hidup oleh Allah. Tentunya mudah-mudahan hidup yang diberikan oleh Allah ini akan terus kita isi dengan banyak kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan umat, karena orang yang baik itu adalah orang yang bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah tahu seperti apa sosok beliau. Fotonya saja tidak ada yang punya. Akan tetapi inilah karunia Allah yang maha besar. Allah telah mengirimkan hidayah kepada kita untuk mengenal beliau walaupun kita tidak pernah berjumpa, sehingga ajaran-ajarannya sampai kepada kita. Insya Allah, sebagaimana Rasulullah katakan, tuba liman ro'ani fa'amanani, berbahagialah orang yang berjumpa denganku kemudian beriman kepadaku. Kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah kemudian beriman, itu tidak aneh. Tapi betapa banyak ketika itu orang yang ketemu dengan Nabi tapi menolak, tidak mau beriman, bahkan banyak yang ingin membunuh beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan summa tuba, summa tuba, summa tuba, diulang sampai 3 kali. Liman lam ra'ani fa'amana, sungguh berbahagia kata Rasulullah, sungguh berbahagia, sungguh beruntung, sampai 3 kali diulang, orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi ternyata dia beriman kepada. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga besar SMK Negeri 1 Sumberasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat selalu dikumandangkan. Kita selalu berselawat setiap hari. Yang sholat pasti ada selawat. Tidak ada selawat tidak sah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri
setiap tahun kita berjumpa dengan puasa Ramadan. Sering saya katakan di dalam ceramah-ceramah saya, jangan sampai keliru menerima perintah itu. Sebab semua perintah yang diberikan oleh Allah itu hanya alat, bukan tujuan. Jangan bangga dengan puasa, alhamdulillah saya puasa 30 hari, hebat saya. Bukan itu. Kalau puasa seperti itu, puasanya anak kecil itu. Berapa hari kamu puasa? Alhamdulillah saya puasa penuh 30 hari. Bukan itu hanya alat. Kita diperintahkan berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istri yang sudah punya istri, tidak boleh kumpul di siang hari. Dengan istrinya saja tidak boleh, apalagi dengan istri orang lain. Istri yang sudah jelas halal karena pernikahan, dihalalkan untuk kumpul suami istri, tapi di bulan Ramadan tunggu. Mampukah bersabar mulai subuh sampai maghrib untuk tidak menyentuh istrinya? Menyentuh dalam tanda petik. Nah, gitu. Kecuali lupa, bersyukurlah bagi yang lupa. Pas puasa hari kedua, lalu hari kedua ternyata suami istri ini lupa barangkali melakukan hubungan badan. Sampai tuntas tas pokoknya. Setelah selesai baru sadar, kita ini puasa loh. Alhamdulillah, teruskan puasanya, tapi jangan diulang lagi. Lupa itu adalah nikmat. Nikmatilah lupa itu, jangan sampai sedih karena lupa. Makanya kalau bulan Ramadan berdoalah kepada Allah, ya Allah sering-sering lupa saya, berilah lupa saya ya Allah. Ada yang makan jam 9 pagi makan, sisanya sahur kok masih banyak, lupa kalau dia puasa. Emang dia habiskan. Setelah kenyang makan dan minum baru tahu, ya Allah saya ini puasa. Maka bersyukurlah, berarti sahur 2 kali, puasanya tetap sah. Inilah nikmatnya diberikan oleh Allah. Lupa itu, tapi jangan pura-pura lupa. Ingat, perintah apapun yang diberikan oleh Allah itu hanya alat. Kita disuruh sholat, itu alat. Makanya jangan merasa sombong dengan sholatnya. Sholatnya luar biasa, bagus waktu sholat. Ada yang sholatnya aneh. Betek mari. Ada yang gini. Allahu Akbar, puter. Tunggu. Mau bergaya. Tapi itu hanya alat. Cuma kalau hanya sholat yang seperti itu, belum tentu sesudah sholat dia akan menjadi orang yang hebat. Sebab di dalam sholat itu belum pernah saya melihat ada orang sholat mencuri dada. Belum pernah saya lihat ada orang sholat berzina, tidak ada. Pas sholat, yang sering terjadi justru sesudah sholat. Sholatnya sudah bagus, mulai takbir sampai salam itu bagus, ikut wiridan juga tuntas, tapi sayang begitu keluar melangkah sampai unda-undaan masjid, dia sudah mulai berbuat sesuatu yang berdosa. Apa itu? Sandalnya ditukar, atau sengaja tidak bawa sandal dari rumah, sandal orang dibawa. Karena sholat itu harus ada makna dalam kehidupan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini ada perintah di sini. Bacalah apa-apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Tidak sekedar dibaca, bukan iqra, tapi telaah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wa aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat. Tidak ada dalam Al-Quran itu perintah kerjakan salat, tidak ada. Tapi dirikan salat. Kenapa? Apa bedanya perintah kerjakan dengan diri? Kalau kerjakan itu berarti jadi tukang salat. Sama dengan tukang. Tukang itu kalau sudah selesai ya pulang. Apakah bangunannya bagus atau tidak itu bukan urusan aku. Tapi kalau dirikan, dia ikut berpartisipasi di dalam membangun, mendirikan sholat. Ada pesan moral dari sholat itu. Sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang ahli sholat pantang bermaksiat. Itu baru sholatnya bagus. Sholat itu akan dinilai dari waktu sholat ke sholat. Sholat subuh kita tadi 2 rakaat, apakah sudah diterima? Jangan menjawab dulu. Sholat subuh kita akan diterima oleh Allah nanti kalau sudah kita melaksanakan sholat zuhur. Dilihat apa yang kita lakukan selama subuh sampai zuhur. Ketika lebih banyak maksiatnya, sholat subuh kita ditolak oleh Allah. Na'udzubillah, itu servis harian. Zuhur lagi sholat, tunggu sampai asar, apa yang kita lakukan? Begitu seterusnya, asar sampai maghrib, apa yang kita lakukan? Maghrib sampai isya, apa yang kita lakukan? Kalau kita lebih banyak kebaikan-kebaikannya, sholat kita termasuk sholat yang makbul, diterima oleh Allah. Begitu juga puasa. Puasa ini setahun, ini servis tahunan. Setiap tahun ada perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan bagi yang beriman, yang tidak beriman minggir, tidak usah puasa. Jadi beriman diwajibkan berpuasa. Jangan main-main dengan puasa. Kalau sudah tahu itu wajib kemudian ditinggalkan. Aku tidak puasa besok tanpa alasan, tidak sakit, tidak dalam perjalanan, tidak ada alasan. Jangan coba-coba. Satu hari ditinggalkan puasa itu tidak bisa ditebus walaupun seumur hidupnya dia berpuasa. Ini biasanya anak muda ngabuburit ke pelabuhan, nggak ada puasa, dibuat enteng. Padahal satu hari nggak bisa ditebus walaupun seluruh hidupnya dibuat berpuasa. Lalu tujuannya apa? Nah ini yang penting, pesan moralnya ini yang penting. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa, supaya manusia yang berpuasa itu menjadi orang yang bermartabat, bukan orang yang biadab. Takwa itu digambarkan sebagai orang yang bermoral, berakhlak. Jaminannya surga, tidak main-main orang takwa itu. Seperti yang dibaca oleh Qorik tadi, Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat ini bagus sekali. Di situ ada kalimat tersirat. Di samping yang tersurat, kita diminta untuk
berlomba-lomba, bersegera untuk mencari ampunan Allah dan bersegera untuk merintis jalan ke surga. Surga itu dibuat oleh Allah seluas langit dan bumi. Jangan khawatir, ada anak-anak kadang-kadang guyon yang membuka pintu surga tak muat nanti. Seandainya mulai dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad tidak ada yang masuk ke neraka, masuk ke surga semua, masih longgar surga itu. Ternyata yang masuk surga sedikit, yang banyak neraka. Surga hadiahnya disiapkan oleh Allah untuk siapa? Mu'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu insya Allah tidak ada kesulitan dalam hidup. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang yang penting, takwa itu yang bagaimana? Kadang-kadang takwa itu dipelesetkan takwa. Saya pernah ketemu sama teman saya, guyon saya. Kamu punya istri? Punya. Berapa? 1. Kenapa tak kawin lagi? 2 istri. Maaf, saya ini orang takwa. Apa itu? Takwa kesetuaan. Takwa takut ke yang tua. Bukan itu. Setidak-tidaknya di dalam melakukan silaturahim pada pagi hari ini, siang hari ini, ada 3 pesan dari ciri orang yang takwa. Kalau itu tidak terpenuhi, jangan mengaku sebagai orang yang takwa. Apa saja? Nah, ini yang penting. Ciri dari orang yang takwa ada 3 saja di dalam ayat ini, walaupun banyak di dalam Al-Quran. الذين ينفقون في السراء والضراء. Ciri orang yang takwa itu adalah orang yang dermawan, orang yang selalu ingin berbagi kepada orang lain, ingin membantu. Hidupnya itu hanya untuk orang lain, baik dalam keadaan sempit rezekinya, apalagi dalam keadaan lapang. Di hatinya sudah terbiasa untuk memikirkan orang lain. Makanya di dalam bulan Ramadan itu sudah dipraktekkan sebenarnya. Bagaimana kalau kita dalam keadaan puasa, lapar dan haus, akan tetapi kita menjadi orang yang peduli. Ada pengemis datang ke rumah di bulan Ramadan, tidak usah nunggu lama-lama, sudah keluar orangnya, dikasih apa yang bisa diberikan. Uang bukan hanya 1.000, minimal 5.000. Ini Bu, alhamdulillah, luar biasa. Bahkan kadang-kadang ditambah beras, ditambah pakaian. Itu banyak berlomba-lomba di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau sudah Ramadan berakhir, umat lagi penyakitnya, menjadi orang yang medit, cerek, dan pleket. Mungkin itu doa yang diterima oleh Allah. Apa doanya yang sering kita dengar dalam waktu hari raya? Minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke mana ini? Kembali cerai. Mestinya kembali fitrah, di sini ada tulisan kembali fitrah. Kalau di bulan Ramadan Al-Quran dibaca tuntas, bahkan tidak hanya 1 kali khatam, berkali-kali khatam. Sholat sunnah juga dilakukan. Tarawih tuntas.
tuntas, tidak usah menghitung berapa rakaatnya. Ada yang 8, ada yang 20. Ya. Makanya kalau saya disuruh jadi imam tarawih itu, saya berusaha menjadi pemimpin yang demokratis. Saya berdiri di depan tarawih, minta berapa rakaat, pilih apakah 40 rakaat, ada itu apa 40 rakaat atau 36 rakaat, tidak ada, atau 23 dengan bikinnya. Kalau di kota tidak laku ini, diam semua. Apa 8 rakaat? Ada yang katakan pilihan yang terakhir, bagaimana kalau tidak bisa terawih? Ya Allah, kalau di kota itu yang umum sudah 8 ditambah mungkin 3, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ditambah witir langsung 3 rakaat, langsung 3. Karena surat witir itu adalah surat ganjil. Jangan sampai 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Sudah tidak ganjil, benar sama ganjil. Lebih baik afdolnya adalah langsung 3 rakaat. Sholli sunnatal witri 3 rakaat. Makanya ini biasakan sholat witir walaupun tidak melakukan. Barang siapa yang sholat isya kemudian selesai sholat isya, silakan wihitan, silakan. Kemudian jangan lupa sholat ba'diyah isya 2 rakaat, walaupun hanya 2 rakaat, syukur 2 rakaat. Kemudian sholat witir walaupun 1 rakaat. Barang siapa yang sholat seperti ini kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat tahajud di malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Jadi Lailatul Qadar bukan hanya ada di bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Syawal, sudah mulai nanti. Alhamdulillah kalau di masjid saya itu banyak yang melakukan. Jadi sholat isya selesai, kemudian dia berdiri sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian sholat witir walaupun 1 rakaat. Allah senang kepada orang yang ahli witir. Itu. Jadi bukan hanya itu yang dinilai, bukan sholatnya tuntas, tapi mampukah kita merealisasikan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk peduli dengan orang lain. Lebih-lebih sekarang banyak orang kena musibah. Beberapa hari di kabupaten di Dringo kena banjir. Waduh, alhamdulillah sumbangan banyak berdatangan. Setelah tidak banjir, tidak ada lagi sumbangan, sehingga yang terdampak lalu minta, kenapa tidak banjir lagi ya? Minta banjir lagi. Ya Allah. Jadi itu yang pertama. Ciri yang kedua dari takwa adalah wal kaziminal ghaidh, suka menahan marah. Jangan mudah marah. Sabarlah menghadapi hidupnya. Saya sudah praktekkan dalam kehidupan saya. Saya jadi guru sampai jadi kepala sekolah, belum pernah marah saya. Sampai anak buah saya nanya, Pak, kapan jenengan mau marah Pak? Orang marah diminta. Tidak pernah saya marah. Apalagi dengan istri saya, dengan anak-anak saya, tidak pernah saya. Karena marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Begitu amarah itu muncul, maka terjadi kebuntuan akal di sini. Tidak tahu apa yang dilakukan. Akhirnya kadang-kadang orang dengan emosi lalu nekat melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Membunuh, memukul, itu kan didasarkan pada emosi yang tidak terkendali. Enak orang sabar itu awet muda.
Makanya saya sekarang sudah umur 69 tahun. Tapi orang tidak percaya kalau sudah umur 69. Kenapa saya bilang 69? Pensiun itu umur 60. Sekarang saya pensiun sudah dapat 9 tahun. Alhamdulillah masih belum ada pantangan makanan. Yang tidak boleh itu cuma piring, tidak boleh dimakan. Sendok, garpu, tidak boleh. Jangan mudah. Makanya orang tua-tua dulu kita waktu kecil kalau puasa nggak boleh marah, nanti batal kalau puasanya kan begitu. Dia ajari sebenarnya. Tapi yang paling penting sesudah puasa ini berakhir, mampukah kita menjadi orang yang sabar? Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ini puncak daripada ajaran agama Islam. Wal-'afina 'anil nas. Di sini hebatnya ajaran agama Islam. Hendaklah kita saling memaafkan antar manusia, bukan sesama muslim saja kita bermaaf. Tapi di sini lebih umum, siapapun itu, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Ketika kita berjumpa dengan siapapun, hendaklah kita bisa membuka dada kita untuk memberikan maaf kepada orang. Jadi Islam itu bukan agama teroris. Diajarkan supaya kita cinta kasih dengan sesama manusia, saling memaafkan. Memaafkan itu adalah satu kemuliaan, lebih mulia daripada meminta maaf. Makanya kalau ada orang minta maaf, jawablah, tidak ada yang perlu saya maafkan, sebab sudah lama kamu saya maafkan. Waduh, luar biasa, dan sinetron begitu. Makanya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, kalau hari raya siapakah orang pertama yang harus saya mintakan maafnya? Siapakah orang pertama yang harus saya datangi untuk saya minta maaf, bersilaturahim? Jawaban Nabi sangat mengejutkan. Datangilah orang yang paling kamu benci dalam hidup, atau datangilah orang yang paling membenci kamu. Hebat ini, belum pernah kita dengar itu. Biasanya kalau hari raya kita akan sungkem kepada orang tua, istri kepada suami, kan begitu. Tapi kadang-kadang itu yang nomor keberapa. Sekarang sudah musim HP, WA, Facebook. Yang di WA pertama adalah teman akrabnya yang tidak pernah bikin dosa itu. Nah, inilah izin, mohon maaf lahir batin. Sedangkan musuhnya tidak pernah dikirimi. Ya Pak ya? Alhamdulillah, ngaku. Justru orang yang paling kita benci itu siapa dalam hidupnya? Segeralah dikirimi WA kalau tidak bisa datang sendiri. Tapi jangan lupa juga datangi kuburan orang tua kita kalau sudah meninggal. Bawalah kembang yang banyak. Kalau bisa beli 2 kilo, 1 kilo sekarang 200 waktu menjelang hari raya itu. Kecil 200, kenapa? Orang tua tidak pernah minta kiriman baju, tidak pernah minta kiriman nasi. Setahun sekali, masa tidak bisa memberikan, menaburkan bunga di atas kuburan orang tua kita? Bunga yang masih segar kita taburkan, itu akan beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang yang ada di bawah. Sampai bunga itu lain. Makanya jangan nakal-nakal, tidak bawa kembang, tapi ternyata ambil kembang yang sudah banyak di kuburan itu dipindah. Wah, itu namanya beling. Jadi ayat ini mengatakan wal 'afina 'anil nas, bukan wal 'afina 'anil muslimin. Anin nas, an-nas itu manusia secara umum. Mengajarkan kepada kita yang berkuasa untuk tidak pernah membenci kepada siapapun. Ini yang berat sebenarnya, yang merusak silaturahim kalau kita tidak bisa menerima perbedaan. Itu saja.
tidak sanggup menerima perbedaan di antara kita, akhirnya kita bisa tidak rukun. Di sekolah ini banyak perbedaan. Kepala sekolah jelas beda dengan wakilnya, apalagi dengan guru, dengan TO, dengan pesuruh, beda. Apakah kita harus membenci mereka? Tidaklah siap untuk menerima perbedaan. Jabatan itu hanya titipan. Manusianya sama. Saya jadi kepala sekolah tidak pernah merasa saya jadi kepala sekolah. Saya selalu bergaul dengan yang paling bawah di sekolah. Tukang sapu, saya datang pagi-pagi, mereka masih nyapu, saya sapa, sudah sarapan enggak? Belum Pak, saya jam 5 tadi datang ke sini. Setelah ini beli ya, apa nasi pecel, nasi jagung, terserah, dan tolong saya belikan, samakan dengan apa yang kalian makan. Itu saya tuh. Setelah datang, mau dibawa ke ruangan saya bilang, jangan, kita makan sama-sama di lapangan itu. Duduk saya dengan mereka. Guru-guru ngincang, wah saya kepala sekolah seperti itu. Manusianya kan sama. Jangan sampai karena jabatan kita langsung mengatakan perbedaan itu ada. Jangan. Yang merusak silaturahim karena merasa diri kita yang paling baik. Makanya silaturahim itu jaga. Nabi pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr, ya Rasul, ayyul muslimin afdal, orang Islam yang paling afdal, yang paling utama itu seperti apa? Rasulullah menjawab sederhana, al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang terbaik di dalam beragama Islam itu adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain atau orang muslim lainnya dari jahatnya lisan dan tangannya. Lisan dan tangan ini yang gampang memasukkan kita ke neraka. Lisan dan tangan ini yang dapat merusak pahala-pahala ibadah kita. Hari ini kita berkumpul seperti ini, luar biasa pahalanya. Dengan ikatan silaturahim seperti ini, kita datang dari rumah masing-masing niat silaturahim. Apa pahalanya? Di dalam hadis qudsi dikatakan, bahwa siapa yang datang ke dalam satu majlis dengan niat yang baik, maka pahalanya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat, bayangkan. Akan tetapi 1000 rakaat ini akan hangus manakala lisan tidak terjaga. Belum sampai rumah, acara sudah ditutup, nanti sudah doa, kemudian disilakan ramah tamah, makan semuanya. Tapi apa sesudah makan? Tidak enak, so pusing masak. Ini 1000 rakaat habis sudah. Tidak usah sampai di rumah. So pusing besok catering, tidak enak jelas habis. Makanya kalau ada acara seperti ini baguslah kalau pakai masker ini. Artinya apa? Supaya nggak ngomong. Kalau perlu pakai ini apa namanya? Lakban itu. Begitu gampang. Sepertinya tidak dosa gitu ya. Maka itu dosa. Bergunjing rasa-rasa. Hati-hati. Yang paling sering dirasani biasanya kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu akan masuk surga lebih dulu daripada anak buah. Karena dosanya sudah diambil oleh anak buahnya yang suka rasa-rasanya. Makanya orang yang datang pertama kali ke rumah kepala sekolah itu biasanya orang yang sering rasa-rasa. Dulu saya paling tidak pernah, saya selaku kepala sekolah belum pernah saya datang ke kepala dinas waktu hari raya. Walaupun siapa kepala dinas, saya tidak pernah datang. Nah, suatu saat Pak Masuk Subadi, ada halal bihalal di SMA 4. Dia bilang ada di kota ini satu kepala sekolah yang tidak pernah datang ke rumah. Arahnya ke saya itu.
Langsung saya angkat tangan. Begini Pak, orang yang tidak datang ke rumah kepala dinas berarti orang itu baik Pak, tidak pernah rasa-rasa, tidak pernah bikin dosa. Jadi yang paling banyak dosa itu siapa yang datang pertama kali, itu yang banyak dosanya. Ono aja sampai hari itu. Tidak pernah saya biarin aja sudah. Tidak mungkin saya dipecat gara-gara tidak datang itu. Yang penting saya ikhlas, saya tidak pernah membenci kepada siapapun, apalagi kepada dinas, tidak pernah saya benci. Makanya ketika berada di penjara, kumpul semua kepala dinas, kemudian ada Pak Masda, ada Pak Indro, saya diundang ke lapas untuk memberikan ceramah. Kasihan saya melihat itu. Biasanya saya yang diceramai, ketika itu saya yang harus ceramah di hadapan mereka. Dan yang paling membuat saya sedih ketika selesai acara itu, diperintahkan semuanya berdiri, baris, antri satu-satu hanya untuk mengambil satu kue. Ya Allah, biasanya kalau kepala dinas itu tidak usah antri, di mejanya sudah numpuk makanan itu. Itu yang saya sampai menetes air mata melihat perubahan yang begitu drastis. Seperti itu, makanya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Makanya insya Allah kalau Bugeni ini nanti jadi kepala sekolah di sini, insya Allah dia sudah saya didik baik-baik itu ya, sudah saya siap. Kader yang baik. Ini dia murid saya di SMA 4, pintar memang, namanya pintar, cerdas. Ketika saya jadi kepala SMK 3, dia sempat juga saya tunjuk untuk menjadi wakil saya. Masih muda umurnya, tapi cekatan luar biasa. Tepuk tanganlah untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang terakhir, kalau ceramah itu jangan lama-lama. Sebab saya pernah ceramah di Jember, penceramahnya 4, dan anehnya saya ditaruh yang terakhir. Ceramah saya itu yang terakhir jam 2, tapi tidak ada yang pulang, penuh. Aduh, itulah mana orang-orang itu. Sampai terakhir saya berhenti. Assalatu wassalamu alaik. Mau subuh ini sudah. Ya imam al-mujahidin. Tapi sudah menjelang subuh. Akhirnya saya akhiri. Saya doa. Akhirnya pulang semua. Uang bersih sudah ada orang. Ternyata ada satu yang belum pulang. Senden dibakar. Saya bilang panitia kawan itu dibangunkan, kasihan pulang dan tidak ada temannya. Ternyata setelah dilihat mati ya. Makanya kalau ceramah jangan lama-lama. Mati, aduh mati syahid itu dah. Mendengarkan ceramah meninggal itu. Mudah-mudahan yang sedikit lagi saya dan kita jangan pernah lupa untuk berdoa di akhir Ramadan atau di bulan Syawal. Ya Allah, saya masih merindukan Ramadan yang akan datang. Sampaikan umur saya ya Allah, kalau ini diterima dan mati-mati. Ramadan yang akan datang masih bisa puasa. Akhir Ramadan doa lagi ya Allah, kurang ya. Pertemukan lagi dengan Ramadan. Insya Allah panjang umur. Mudah-mudahan semuanya panjang umur dan barokah. Banyak rezeki halal dan barokah. Dan mudah-mudahan yang masih belum menikah segera mendapatkan. Kecuali anak-anak nggak boleh dulu sekolah dulu. Yang masih kesulitan ekonomi mudah-mudahan. Yang banyak hutang mudah-mudahan tidak menagih ya. Ya, ada enak itu. Akhir hidup kita mudah-mudahan Islam. Al-Fatihah.
dari komite ya, mohon didoakan. Dari saya cukup sekian saja. Ada pepatah terakhir yang bisa saya sampaikan, waktu dulu jadi saya hidup walaupun bisa. Kalau pedang bukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah bukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada sumur dilaga, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau bapak ibu masih kurang, silahkan saya diundang. Pejabat Kabupaten Merah, selalu bersekolah. Allahumma fiqh lakum litariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah agamanya Kiai Zainal Arifin. Ada beberapa kalimat yang bisa kami petik, yaitu sama Allah diberi sempat, semoga kita bisa memanfaatkan sempat itu dengan baik. Gitu Kiai. Semoga Bapak Ibu semua bisa memetik hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Kiai Zainal Arifin. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita dahulukan dengan membaca doa yang akan disampaikan dan dipimpin langsung oleh Bapak Tiarna. Dengan hormat Bapak Tiarna kami persilahkan. Keluarga besar SMK kerjasama baik, sehingga ini kalian mohon doa sepanjang umur semua, tapi umurnya dimanfaatkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat itu bukan suruh ngaji khatam Quran 30 kali, bukan. Tobat itu adalah berhenti dari perbuatan yang sudah dijalankan yang kurang baik terhadap manusia atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita SMK 1 Sumberasi, apalagi muridnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sekarang sudah ngelirik kalau kelas 3 nanti keluar kawin. Jangan dulu, jangan kesusu dewasa. Anak muda sekarang sudah dewasa, rambutnya dipukul itu, nah, itu namanya kesusu dewasa. Mohon anaknya, tapi saya dulu 14 tahun kawin, dan juga sekarang anak saya 10, cucu saya 22. Tapi alhamdulillah dengan satu anak saya di polisi ada, angkatan darat ada, laut ada, udara ada. Sekarang itu berangkat orang tua berdoa kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan orang tua, adik-adik, anakku sekalian berdoa kepada anak, jaga bicara kepada Allah SWT. Minta amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Ridallah, bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi saya tetap bersyukur sudah pernah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu di SMKN 1 Sumberasi ini bersama dengan Bapak Ibu guru yang memang benar apa kata Raki bahwa di Sumberasi, di SMK Sumberasi ini Bapak Ibu gurunya komplit. Kompak dan komplit. Kompak, solid, komplitnya itu ada yang heboh, gokil, ada yang namanya komplit ya. Itu yang enjoy di sini. Walaupun tempatnya seringnya, karena kalau SMK itu ada bengkel-bengkel ya, tapi begitu waktunya makan kita bisa pakai alarm, langsung datang kumpul untuk makan bareng-bareng. Jadi apapun yang kita makan pada hari itu terasa nikmat, walaupun kadang pernah cuman sama lauk, telur, dan sambal saja lahap sedikit. Kita hanya bergeser sedikit Bapak Ibu. Hanya tugas saya aja yang pindah untuk tali silaturahim, insya Allah tetap. Jadi kalau diizinkan, kalau ada waktu pulang saya sempatkan untuk main-main ke SMK Sumberasi ini. Terutama yang jadi adalah di sini adalah rujaan. Jadi kalau pas rujaan bisa calling saya. Biar saya bisa ikutan turun buahnya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah pernah menjadi teman yang terindah. Maaf apabila ada tindak kata selama saya di SMK Sumberasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya tidak lama-lama, nanti kalau lama-lama saya jadi bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.